oleh Kristus yang mengasihi kita. Mari kita mau deklarasikan bersama-sama bahwa kita adalah umat pemenang bersama dengan Dia. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Sekali katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Oh, dengan imanku berkata, Tuhanku, Kau yang terhebat. Oh, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Katakan sama-sama, ku menang. Benar Tuhan, di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Amin. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan.
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan Dia, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Karya pengorbanan-Mu Tuhan sempurna menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa salib-Mu Tuhan, bukti kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pada diri kami, bahwa kami adalah umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Kami naikkan syukur kami, hormat kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus. Mari umat pemenang katakan, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sementara kepada Bapak Ibu Saudara dibagikan lembaran handout. Ya, lembaran handout sebagai isian. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak membawa ballpoint, boleh angkat tangannya. Mungkin para usher. Para usher bisa membantu meminjamkan ballpoint. Ya, sudah dapat. Ada yang belum dapat lembarannya. Hari ini kita khusus ya, jadi pakai lembaran handout. Nanti isiannya bisa mengikuti di layar. Ada yang perlu ballpoint? Boleh angkat tangannya yang perlu ballpoint. Tuh ada beberapa. Yang sebelah kanan, bagian yang petugas sebelah sini. Sebelah sini, ini bagian sini. Masih yang belum dapat ballpointnya boleh angkat tangan. Yang sudah bawa ballpoint, ya bisa bawa, pakai dari yang dari rumah. Ada? Ya masih, bagian depan belum. Bagian depan bisa tolong dibantu. Ya, siapa lagi yang masih belum? Yang belum? Ada yang belum? Ada tuh di bagian sini belum? Bisa mungkin secara estafet, jangan dibagi satu-satu gitu, bisa estafet. Sebelah sini sudah semua? Ada tuh bagian belakang. Belum? Sebelah sini? Yang blok sini sudah? Ada yang belum? Yang bagian kiri saya, ada yang belum? Boleh angkat tangan? Oke, semua. Sebelah sini kanan sudah? Sudah, oke. Oh, masih ada belum? Pinggir, belum. Tolong angkat tangan yang masih perlu ballpoint atau handout. Ya, baik. Ayo, mari kita satukan hati di dalam doa, kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kepada kami waktu yang begitu indah. Kami mau buka hati, pikiran kami, hidup kami, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadikan tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih. Urapi setiap kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan juga mampukan kami untuk melakukan atau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu yang kasih, mulai bulan ini kita masuk tema yang baru, yaitu Meaningful Life. 1 bulan yang lalu kita sudah masuk dalam tema yang sama yaitu Meaningful Life, tetapi masih bersifat inspirasional. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada, yang sepanjang 1 bulan lalu kita sudah bahas.
Nah, bulan ini kita mulai masuk kepada hal yang lebih praktikal, tapi satu hal yang semakin jelas. Sepanjang satu bulan ini kita akan membahas 4 tema. Yang pertama adalah the vision, itu hidup yang bermakna, ya, meaningful life, hidup yang bermakna. Lalu 3 minggu yang akan datang kita membahas misi yang pertama, yaitu berdamai dengan Tuhan, peace with God. Lalu misi yang kedua, yaitu growing in God, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan misi yang ketiga, impacting for God, yaitu berdampak bagi Tuhan. Karena itu sebenarnya rencana Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan yang hidup di permulaan abad 19, namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis bilang begini, nothing is static. Slide berikutnya, ya. Nothing is static, the universe is in constant motion. Jadi enggak ada yang statis. Di dalam dunia ini tidak ada yang diam, tidak berubah. Pasti berubah, termasuk benda mati, termasuk meja ini. Ini meja benda mati, tapi ini kalau dibiarkan, dia pasti berubah. Dia nggak akan sama seperti ini terus. Dia pasti akan menua, ya. Ini akan mengalami penuaan. Jadi di dalam dunia ini tidak ada yang statis, semuanya pasti berubah. Alam semesta selalu bergerak. Jadi hidup adalah perjalanan perubahan dan pertumbuhan. Itu yang perlu kita tahu, bahwa hidup ini tidak statis. Hidup ini adalah perubahan, perjalanan perubahan dan pertumbuhan. Karena Allah kita adalah yang dinamis. Dinamis itu adalah Allah yang bukan diam di tempat, tapi Allah yang bergerak. Seorang filsuf zaman Yunani, Heraklitus, dia bilang begini, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Dan mereka yang tidak menyesuaikan diri dengannya atau menyesuaikan dengan perubahan yang ada, Heraklitus, seorang filsuf Yunani, mengatakan akan hancur. Jadi artinya ini bukan pilihan, menyesuaikan atau mengantisipasi atau melihat perubahan yang ada bukan hanya cuma untuk kita ketahui, tapi kita perlu melakukan yang namanya adjustment di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak terhempas, hidup kita tidak kehilangan arah, hidup kita tidak hancur hanya karena perubahan yang terjadi sementara kita cuma diam di tempat. Jadi itu sebabnya kita perlu membuka diri kita untuk selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Karena perubahan ini harus ada sesuatu yang kita pegang. Karena di dalam perubahan, kalau tidak ada sesuatu yang kita pegang dalam hal, yaitu yang kita pegang adalah kebenaran, maka bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa menyesatkan hidup kita tanpa kita sadari. Dan biasanya kesadaran baru muncul belakangan setelah masalah itu muncul. Tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita tidak perlu menunggu masalah muncul baru kita muncul kesadaran. Tapi adalah yang terbaik kalau kita bisa apa? Mengantisipasi perubahan, mengantisipasi masalah sebelum masalah itu muncul. Ada pepatah yang kita sering dengar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bahasa Belandanya, voorkomen is beter than genezen. Ini bukan lagi so tahu, karena bahasa Belanda saya cuma satu-satunya ya bisa itu aja saudara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah saudara, di dalam Alkitab kita menemukan hamba Tuhan yang luar biasa yang namanya Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sebenarnya itu ujian dari Tuhan. Dan pada waktu mereka keluar, di tahun pertama Musa dibawa Tuhan naik ke Gunung Sinai. Lalu mendapatkan perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Dia dapatkan di atas Gunung Sinai. Lalu mereka berputar-putar selama 39 tahun kemudian dan sampailah mereka di tepi di daerah pegunungan Nebo, di dataran Moab. Hari ini itu Yordan. Kalau yang pernah pergi Holy Land,
biasanya dibawa. Pak David ini seringkali memandu orang sampai ke daerah Gunung Nebo ya. Lihat Israel dari atas, tapi nggak bisa masuk. Nah itu Musa melihat yang terakhir. Nah di akhir hidupnya Musa melakukan yang namanya re-envision. Kenapa? Karena generasi yang pertama yang keluar dari Mesir sebagian besar sudah mati. Jadi yang terakhir 39 tahun kemudian itu muncul generasi yang baru. Itu sebabnya Musa mengulang kembali dengan bahasa yang dimengerti di dalam generasi berikutnya. Dan dia mengulang kembali semua hukum-hukum Allah yang dia terima pada waktu di atas Gunung Sinai. Itu yang disebut re-envision. Di dalam kehidupan kita juga itu. Membayangkan ulang, menuliskan kembali dengan bahasa yang dimengerti oleh generasi yang berikutnya. Dengan satu ketajaman untuk melihat lebih tajam lagi. Nah saudara dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 kita melihat ini di dalam handout saudara. Dikatakan demikian, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Aku datang supaya mereka punya hidup, dalam terjemahan aslinya Zoe. Zoe itu artinya kehidupan, bukan cuma kehidupan secara fisik, bukan cuma kehidupan secara jiwani, bukan bios dan psike. Tetapi Zoe. Zoe adalah hidup yang penuh dari Allah, yang membuat hidup seseorang menjadi bermakna, punya tujuan yang jelas, punya arti, punya meaning. Salah satu yang bahaya yang harus kita waspadai hari ini, bukanlah hanya tantangan-tantangan yang kelihatan nyata, tetapi satu keadaan yang disebut meaningless, kehidupan yang sia-sia. Sepanjang bulan lalu kita sudah mengutip dari ayatnya dalam 1 Petrus. Dikatakan bahwa Tuhan telah menebus kita dari hidup yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus. Supaya kita memiliki kehidupan yang bermakna. Jadi Yesus datang bukan hanya memberi hidup yang baik, bukan hanya memberi hidup yang lama atau panjang, bukan hanya memberi hidup yang berkelimpahan dalam konteks cuman fisik dan jiwa. Tapi dia beri hidup yang sifatnya kekal. Jadi ini yang disebut kehidupan yang bermakna. Tapi hidup yang bermakna atau meaningful. Bisa ditulis di situ. Nah kita masuk yang berikutnya. Kehidupan yang sia-sia itu apa? Ada orang nanya kehidupan sia-sia itu apa kalau gitu? Oh kalau udah kerja nggak dapat bonus, sia-sia dong Pak. Udah kerja ngambil dapat gaji, misalnya gajinya bukan ditransfer nih ya. Lalu kecurian, hilang sia-sia dong kerja saya 1 bulan gitu. Bukan itu, ya itu termasuk sia-sia tapi itu sia-sia yang meaningnya atau maknanya sangat kecil. Tapi kesia-siaan ini lebih dari itu. Jadi meaningful lawannya itu adalah meaningless. So what is meaningless? Apa itu meaningless? Dikatakan demikian, adalah kehidupan yang dijalani tanpa pengenalan akan Allah. Orang gak peduli tentang Tuhan. Yang kedua, tanpa arah yang benar. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberi tuntunan kepada arah yang benar. Kalau enggak, kita yang sok tahu, kita yang mengambil arah, kita yang menentukan arah dalam perjalanan, mengerikan sekali. Saudara, ada satu orang yang mengatakan bahwa kalau kita hidup di dunia ini sama seperti kita masuk ke dalam satu hutan yang baru, hutan yang sangat luas, yang kita nggak tahu apa aja yang ada di dalamnya, dan kita masuk ke dalam hutan itu tanpa kompas. Saudara bisa bayangkan, kemungkinan tersesatnya jauh besar sekali, udah pasti. Kemungkinan akan hancur, dimakan binatang buas itu akan pasti bisa menjadi tantangan utama dan kemungkinan yang sangat besar sekali. Itu sebabnya kalau kita masuk ke dalam satu daerah, kita perlu kompas. Saya sudah pernah berapa kali cerita. Satu kali saya bersama Pak Husin, bersama Pastor Tommy. Kami ada conference di daerah Baltimore.
Seumur-umur saya belum pernah ke daerah Baltimore. Pak Husin juga, Tommy juga belum pernah. Kami sewa mobil, saya yang drive. Pak Husin jadi co-pilot, Tommy saya duduk di belakang. Kamu nggak boleh nyetir, baru pertama, nanti bingung. Karena di setir kiri kan. Jadi kita belum pernah ke sana, berangkat dari Philadelphia. Kita sewa mobil di Philadelphia, lalu kita berangkat. Waktu kita berangkat, panduan kita cuma satu, GPS. Panduan kita cuma Google Map sama Waze. Jadi karena co-pilotnya ada dua, Pak Husin pakai Google Map, Bang Tommy pakai Waze. Saya nyetir. Tiba-tiba dalam perjalanan, blank spot. Kan nggak pernah kepikir dong di Amerika ada blank spot. Kalau di daerah Indramayu, ke sana lagi blank spot kita maklum. Di Jakarta aja ada blank spot. Nggak pernah kepikir di Amerika ada blank spot. Jadi di tengah perjalanan, blank. Pak Husin panik. Hilang. Saya bilang lihat Waze. Tommy juga lihat, hilang. Wah gawat nih, hilang-hilangan kita kalau begini. Jadi saya bilang gimana nih? Kita masih terus atau enggak? Ini perlu exit enggak? Nah di sana kalau kita udah exit, salah. Ya muternya lumayan. Jadi ini gimana nih? Ya kita tunggu sebentar lagi, sebentar lagi. Jadi kita udah lewat nih, udah sekian menit. Enggak hidup-hidup. Kita juga enggak tahu kenapa. Enggak hidup-hidup. Jadi saya akhirnya ambil keputusan, udah mendingan kita exit deh. Kita berhenti di rest area, kita tanya. Begitu berhenti di rest area, waktu mau nanya, muncul Google Map-nya sama Waze-nya. Jadi kayak lagi ngajakin bercanda dia. Ya udah akhirnya kita beli kopi, minum, baru masuk lagi keluar. Saudara bisa bayangkan kalau satu tempat kita belum pernah datang, nggak ada kompasnya. Ngeri kali saudara. Kita bisa pasti tersesat. Tapi begitu muncul, udah kita ikutin. Sampai saudara, kita belum pernah ke daerah itu, sampai ke tempat conference misi itu, sampai di sana. Karena ada panduan kompas. Nah bayangkan kalau kita masuk ke dalam dunia, lahir di dunia, berada hidup di dunia, tapi tanpa kompas. Kita bisa ngambil keputusan yang salah, kita bisa mengambil arah yang salah. Jangan berpikir kalau orang yang mengambil keputusan yang salah adalah orang yang dalam tanda kutip, orang yang nggak ngerti apa-apa. Bisa dia seorang ahli, tapi dia bisa kehilangan arah. Jadi tanpa Tuhan, terpisah dari sumber kehidupan, tanpa tujuan, bahasa aslinya Matayos, sia-sia, kosong, hampa, berputar-putar, nggak punya tujuan, tanpa nilai kekekalan. Saudara, sadar atau tidak sadar, semua kita yang ada di tempat ini hari ini, termasuk saya, satu kali kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Betul nggak? Satu kali kita pasti meninggal, berjumpa dengan Tuhan. Nah bayangkan kalau ending dari kehidupan kita, pasti, bukan mudah-mudahan, bukan iya, bisa tidak. Pasti kita ketemu Tuhan. Nah sepanjang hidup kita masa bodoh dengan Tuhan, apa enggak masalah saudara? Karena kita pasti ketemu dengan Tuhan. Lalu kita tidak pernah mengenal Tuhan sepanjang hidup kita. Celaka kita. Itu sebabnya kehidupan yang tanpa mengenal Tuhan, kehidupan yang tanpa dituntun dan dipimpin oleh Tuhan, bisa berakhir dengan sia-sia. Bisa berakhir dengan sia-sia. Karena itu hari ini kita mau belajar dan seterusnya kita belajar bahwa perlu melakukan kembali mengulang kehidupan kita. Melihat apakah visi hidup kita. Siapa di sini yang pernah tahu nama orang yang namanya George Eastman? Ada yang tahu nggak George Eastman? Masa nggak tahu semua? George Eastman, kalau saya tuliskan, saya sebutkan produknya pasti tahu. Kodak, kamera Kodak, film Kodak, tahu dong. Kalau Kodak pasti tahu. George Eastman, founder dari Kodak. Di akhir hidupnya, dia kehilangan arah. Kaya saudara, sukses. Jadi orang meaningless life bukan berarti orang yang gagal secara manusia. Orang yang meaningless bukan berarti orang yang dia usahanya gagal terus, gak berhasil, sia-sia. Enggak. Secara ukuran manusiawi bisa saja dia kehilangan orang yang sangat sukses. Tapi di dalam akhir hidupnya dia ngalami sakit,
Dia kehilangan arah, tujuan hidup. Sehingga dia akhirnya bunuh diri, dia pakai pistol, dia bunuh diri. Dan dia meninggalkan sepucuk surat atau memo kecil yang itu, kuning tuh. My friend, dia bilang, my world is done. Why wait? Ngapain nunggu? Hidup saya udah selesai. Nggak ada gunanya lagi saya nunggu. Terus saya mesti menderita, sakit begini. Dia bunuh diri, mati. Orang sukses, kaya sekali, hebat sekali, itu foto bersama Thomas Alva Edison. Orang top, mereka bersahabat, sama-sama penemu. Ini orang-orang hebat, saudara. Tapi beda dengan apa yang dialami oleh Edison. George Eastman kehilangan arah hidup, kehilangan makna hidup di akhir usianya. Tapi mungkin kita bilang, ya karena dia sakit Pak. Pantas dia nggak tahan sakit. Makanya dia mengakhiri hidupnya. Saya kasih contoh yang berikutnya. Bukan hanya orang yang sakit. Slide yang berikutnya. Saya ambil cuma 3 saja, nggak perlu banyak-banyak. Robin Williams. Siapa yang pernah nonton film Mrs. Doubtfire? Film lucu saudara. Film jenaka. Tapi pemainnya ternyata nggak lucu saudara. Stres dia. Nggak jenaka, dia nggak cheerful. Dia frustrasi, kaya sekali saudara. Mati bunuh diri. Di villa yang begitu mahal, jutaan US dollar. Robin Williams. Dia kehilangan arah di akhir hidupnya. Buat apa saya hidup begini? Saya harus menderita begini. Dia kena sakit juga. Tapi Adolf Merkel lain lagi, dia nggak kena sakit saudara. Kekayaan dia itu 12,8 miliar US dollar. Itu kalau di kurs sekarang itu kurang lebih 207 triliun. Kalau kurs 16.100 atau 200. 207 triliun. Itu nggak usah kerja juga udah hidupnya berkelimpahan. Itu kalau orang sudah punya duit sampai 207 triliun. Yang susah itu bukan memikirkan penghasilan atau pendapatan. Yang susah itu buang uangnya kemana. Itu susah. Saudara percaya atau tidak? Buang uang itu nggak gampang loh. Nggak gampang kalau bagi orangnya. Satu kali ada satu teman kerja di satu perusahaan multinasional di Indonesia. Dia kerja di bagian marketing. Ini udah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dia bilang, sama saya dia bilang, gue stres nih, gue stres. Kenapa stres? Dimarah-marahin sama bos. Bos marah-marahin. Marah-marahinnya kenapa? Dia bilang, saya kan di bagian marketing. Bos saya bilang begini, lu gak gue suruh cari uang. Lu gue suruh buang uang aja gak bisa lu katanya. Jadi dia udah habis akal saudara. Dia pasang iklan di billboard, dia pasang iklan di mana, semua apapun dia pasangin iklan, habis. Tapi duit yang disediakan untuk iklan masih begitu besar. Jadi bosnya bilang gini, suruh buang uang aja pusing katanya, apalagi suruh cari uang. Ada banyak orang yang, saya punya banyak sekali kisah contoh, real life, kisah nyata. Orang bingung, satu hari bisa pesta ngabisin sekian puluh miliar. Satu hari. Karena dia saking udah bingung mau ngapain lagi. Kalau tahu gitu kan buat nyumbang pembangunan BSD aja gitu ya. Bingung dia. Jadi saudara si Adolf Merkel akhirnya matinya gimana? Menabrakkan diri ke kereta. Karena dia spekulasi, dia taruh di saham. Kalau nggak salah Volkswagen, mobil VW, kehilangan sahamnya. Dia lakukan kesalahan. Dan dia merasa hidupnya meaningless. Habis. Padahal bukan habis benar ya. Masih kaya dia. Tapi karena orang yang sudah pernah punya duit 200T lebih, tiba-tiba mungkin sisanya tinggal 2T, jatuh miskin buat dia. Tapi saya bertanya di sini, kalau kita punya duit 2T, kita jatuh miskin atau kaya raya?
Bukan kaya raya lagi, sangat kaya kita kalau punya 2T. Jangankan 2T, 200M saja sudah sangat kaya. Jangankan 200M, 20M pun sangat kaya. Jangankan 20M, 2M pun kaya. Betul nggak? 200T jatuh, paling sisanya tinggal 2T. Dianggap jatuh miskin. Nggak tahan hidupnya. Salah lihat. Kereta ditabrak sama dia. Artinya orang ini kehilangan makna hidup. Saudara, ini kan cerita di nun jauh di sana di Jerman. Saya ingat papi saya punya teman. Pengusaha kaya sekali di Jakarta ini. Tapi belum sampai multinasional. Rumahnya nggak banyak saudara, cuman 200 di Jakarta. Banyak nggak rumah 200? Rumahnya cuman 200. Satu rumah di daerah selatan disewa per bulan 5.000 US dollar. 1 tahun 60.000 US dollar. Satu loh, satu rumah. Dia bikin pabrik, dia bikin ini, dia bikin. Rugi, makin lama decline. Wah dia pasang lagi, dia gadein lagi. Habis saudara. Satu kali dia baru sadar belakangan, dia bilang, aku keliru. Lepas semua, disita bank, habis saudara. Tapi habisnya teman papi saya ini masih kaya. Jadi punya 200 rumah, tinggal 5 rumahnya. Tinggal 5. Saya tanya, kalau kita punya rumah 5, kita kaya atau miskin? Yang satu disewanya 5.000 US dollar per bulan, kaya atau miskin? Kaya. Dari 200 rumah tinggal 5. Jatuh miskin dia. Stres saudara. Jadi berapa kali papi saya cerita, ketemuin sama dia. Kamu tuh gak jatuh miskin, kamu tuh masih kaya. Gak bisa. Aku gak bisa nih. Stres aku, dia bilang. Stres. Singkat cerita, gak sembuh saudara. Karena memang bukan sakit kan. Tapi karena stresnya, akhirnya dia kemakan ke jiwanya, kemakan ke fisiknya. Makin drop, sampai endingnya meninggal. Itu gak nun jauh di sana, itu di Jakarta. Dan saya pernah ketemu sama orang itu. Karena saya jemput papi saya satu kali, saya ketemu itu si Om dikenalin. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kita nggak hati-hati dengan perjalanan hidup kita, dengan visi hidup, kita bisa masalah. Tapi di sisi yang lain ada orang mengalami hal yang sama bahkan yang lebih parah. Tetapi karena dia orang yang mengenal Tuhan, dia tahu, aku tahu hidupku bukan hanya untuk masalah manusia, harta benda dan sebagainya. Elvis Presley meninggal di usia 42 tahun. Ngobat, overdosis. 3 cita-cita dalam hidupnya. Visi hidupnya ada 3. 1, aku ingin menjadi orang kaya. Kejadian saudara, dia jadi orang kaya. 2, aku ingin jadi seorang yang terkenal. Betul kejadian, dia jadi orang yang terkenal. Sampai hari ini kita masih tahu nama Elvis Presley. Saya tanya sama anak yang gak pernah mengalami hidup zamannya Elvis Presley. Saya tanya, tahu Elvis Presley? Tahu lah om, katanya. Tahu, padahal zamannya udah beda. Tahu, terkenal. Yang ketiga, saya ingin bahagia. Karena di pikiran Elvis Presley, kalau aku kaya, kalau aku terkenal, aku pasti bahagia. Dia kaya, dia terkenal, tapi dia tidak bahagia. Karena dia tidak bahagia, dia cari happiness dengan segala fasilitas yang ada. Melalui seks bebas, melalui obat-obatan dan sebagainya. Sampai akhirnya hidupnya dimakan oleh kesalahan langkahnya dia. Inilah yang dimaksud namanya meaningless. Karena kita sudah kehilangan arah. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau seperti mengalami orang-orang ini. Amin. Karena itu kita perlu tahu. Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih visi hidup kita? Satu orang raja yang begitu terkenal, yang sangat bijaksana sampai hari ini, belum ada orang yang menyamai dalam hal hikmatnya. Namanya Salomo. Dia bilang apa? Without vision, people perish. Tanpa visi, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu, maka
umatku binasa. Tetapi sebenarnya where there is no vision, my people perish. Kalau nggak ada visi yang benar, binasa. Kalau terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Nah, ini baru prolog saudara, baru pembukaan. Untuk menanamkan kepada kita bahwa hidup kita harus punya visi yang jelas. Karena kalau hidup kita tidak punya visi yang jelas, maka endingnya jangan-jangan kita bisa meaningless. Tapi kalau kita sudah memiliki visi yang jelas, karena visi itu seperti kompas yang memberikan petunjuk dalam hidup kita, maka kita pada akhir hidup kita dan selama hidup kita, kita bisa mengisi dengan benar, maka kita akan berbahagia dan kita akan bilang, my life is so meaningful life, hidupku bermakna. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Ya. Jadi visi MDC Jakarta. Kalau disebut visi MDC Jakarta bukan organisasinya saudara, tapi saudara dan saya. Orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat yang ada di dalamnya. Yaitu apa? Menjadi komunitas orang percaya yang memiliki kehidupan yang bermakna. Itu sebabnya dari khotbah demi khotbah, dari semua hal yang lain, kita coba untuk membangun bagaimana supaya kita tidak kehilangan arah, tapi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktiviti kita, di tengah-tengah kegiatan kita, kita tidak kehilangan arah. Tapi kita benar-benar mengerti apa maksud dari tujuan hidup kita. Nah, sebuah visi itu end-nya, ending-nya. Jadi apa kita? Jadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang bermakna. Supaya kita ini memiliki kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna tadi bukan hanya sekedar kita pelayanan, bukan saudara. Pelayanan tanpa visi yang jelas juga belum tentu bermakna. Tetapi bermakna itu adalah sesuatu artinya kita menghidupi sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan merencanakan kita menjadi seorang profesional, Tuhan merancangkan kita menjadi seorang businessman, Tuhan merancangkan kita menjadi seorang guru, menjadi seorang profesi apapun juga, seorang dokter, seorang psikolog, seorang apapun juga, kita hidupi dengan sesuai rencananya, kita hidupnya bermakna. Membawa setiap pribadi untuk apa? Berdamai dengan Tuhan. Kita perlu mengalami yang perdamaian dengan Tuhan. Orang yang tidak mengalami perdamaian dengan Tuhan pada masa hidupnya, akan kemana dia di akhir hidupnya? Karena saudara, untuk berdamai dengan Tuhan artinya diselamatkan, tidak bisa dari usaha kita, nggak bisa. Berdamai dengan Tuhan, dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, itu hanya bisa kalau Tuhan yang menebus hidup kita. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan fall short. Dia langsung jadi kecil. Apanya? Spiritnya. Sehingga hidup manusia didominasi oleh jiwa dan oleh dagingnya. Kalau tubuhnya yang mendominasi, maka orang itu diseret dengan yang namanya kedagingan. Tetapi kalau dia jiwanya lebih dominan, maka orang itu akan betul-betul mengikuti egonya. Jadi ingat, dua musuh terbesar di dalam kehidupan kita, kalau jiwa, ego, kalau tubuh, daging. Jadi dua ini yang sangat berbahaya. Padahal dulunya manusia itu didominasi oleh spiritnya, oleh rohnya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya menjadi kerdil. Sehingga didominasi oleh jiwanya, oleh egonya, dan didominasi oleh dagingnya. Itu sebabnya kalau kita tidak diperdamaikan kembali oleh darah Yesus, atau dengan kata lain, kalau kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, maka hidup kita tidak lagi didominasi. Bukan berarti jiwanya tidak berperan, jiwa pasti berperan. Bukan berarti tubuh tidak berperan, tubuh pasti berperan. Tetapi didominasi oleh spirit, oleh roh. Dan supaya spirit kita makin hari makin kuat, kita perlu memberi makan buat roh kita, yaitu melalui firman Tuhan. Sehingga kuat, sehingga jiwa kita itu menjadi bisa mengekspresikan apa yang roh kita tangkap
dari roh Tuhan. Nah, roh inilah yang bisa membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia itu 3 dimensi. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Binatang cuma punya 2, jiwa dan tubuh. Tidak punya roh. Dan hanya rohlah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia dari zaman purbakala pun artefak-artefak, bukti peninggalan zaman dulu yang sudah ribuan tahun. Kalau saintis bilang jutaan tahun. Ditemukan selalu ada bentuk penyembahan. Tapi binatang dari zaman dulu sampai hari ini zaman modern tidak pernah ditemukan adanya binatang yang melakukan penyembahan. Termasuk binatang yang paling tinggi spesiesnya yang namanya orang hutan. Ada orangnya sudah, cuman ini orang hutan gitu ya. Nggak ada saudara, monyet melakukan penyembahan, nggak ada. Nggak ada. Di Bali itu monyet banyak di pura-pura, tapi nggak lakukan penyembahan, cuma numpul itu, nyari pisang. Binatang nggak bisa lakukan penyembahan. Kenapa? Mereka nggak punya spirit. Tapi manusia punya spirit. Itu sebabnya manusia kalau belum dipulihkan dengan Tuhan, ada yang namanya black hole. Di dalam hidupnya itu ada kekosongan. Dan kekosongan itu seringkali dicari terus. Kayaknya ada sesuatu yang belum penuh. Sehingga dia cari melalui apa? Seks bebas, melalui obat-obatan, melalui kekayaan, melalui pesta pora, melalui apapun juga. Diikuti, apapun keinginannya diikuti. Tapi nggak pernah satisfied, nggak pernah puas. Karena spiritnya yang seharusnya dihidupkan. Dan black hole dalam hidup manusia hanya bisa dipulihkan melalui pengorbanan darah Yesus. Ketika spiritnya dihidupkan kembali. Itu sebabnya bagi kita penting untuk mengalami apa? Perdamaian dengan Tuhan, berdamai. Terima Yesus, orang bilang itu sebagai born again. Kalau Bapak, Ibu, Saudara di antara kita yang masih, saya kayaknya belum pernah lo ngalami itu. Nanti ketemu saya boleh ketemu para TG yang ada. Cerita. Saya ngalamin sekali. Ketika saya mengalami penderitaan, tanpa roh saya didominasi, saya nggak tahan saudara. Saya pun udah mau bunuh diri kayak Adolf Merkel, kayak siapa tadi, orang-orang yang tadi disebutkan. George Eastman, saya pun udah ngapain hidup. Tapi begitu roh saya dijamah oleh Tuhan, lahir baru, saya terima Yesus, hidup saya dihidupkan. Tantangan saya nggak langsung hilang, tapi kekuatan itu muncul. Dan sejak itu spirit, rohnya itu yang mendominasi hidup. Sehingga akhirnya semua bisa ditaklukkan. Jadi saudara penting buat kita untuk mengalami perdamaian dengan Tuhan. Yang kedua memuridkan mereka untuk menjadi dewasa, bertumbuh dewasa. Jadi yang pertama kita menjadi anak Allah, tapi nggak boleh berhenti di situ. Banyak sekali orang Kristen yang penting saya udah percaya Tuhan Pak. Saya udah ikut kebaktian Pak tiap minggu. Saya udah lakukan ibadah harian Pak. Bukan hanya itu yang penting, tapi kita perlu apa? Bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa artinya kita perlu ada perubahan-perubahan. Nilai hidup yang kita pegang itu harus berubah. Itu akan diajarkan di waktu-waktu yang kemudian. Bahwa value di dalam kehidupan kita itu menentukan tindakan kita, menentukan cara kita berpikir, menentukan sikap kita. Karena itu kita perlu berubah. Value yang pertama itu Christ Center. Berpusat kepada Tuhan. Kenapa? Sebelum kita lahir baru, pusat hidup kita adalah self-center. Pusat hidup adalah kita. Tapi salah saudara. Kalau pusat hidupnya kita, maka segala keputusan yang kita ambil hanya demi kepentingan kita. Ini menyenangkan saya atau enggak? Ini bermanfaat buat saya atau tidak? Ini apa maksudnya buat saya? Ini apa gunanya buat saya? Sehingga apapun tindakan kita, dasarnya cuma satu. What is the benefit for me? Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Tapi ketika kita beralih pusatnya kepada Tuhan, kita bisa mengatakan, aku tahu. Walaupun mungkin kelihatannya tidak ada gunanya buat aku. Tapi kalau ini memuliakan Tuhan, maka aku akan lakukan. Ya, jadi kita akan terus belajar semakin hari semakin bertumbuh.
di dalam Tuhan, menjadi dewasa. Yang ketiga adalah berdampak. Bukan hanya sekedar bertumbuh, dewasa, tapi kita setelah kita bertumbuh menjadi dewasa, lama-lama menjadi berdampak. Yang membawa pengaruh. Baik, selanjutnya, yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Jadi yang pertama, ya betul, tiga langkah berdamai dengan Tuhan, lalu masuk. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus. 1 Petrus 1, seperti yang 1 bulan lalu sudah kita lihat. Nah saudara, di situ ada refleksi pribadi. Ambil beberapa detik saja, refleksi pribadi. Apakah sudah mengalami damai dengan Tuhan secara pribadi? Belum, sedang mencari, sudah dan ingin bertumbuh. Sekali lagi handout ini tidak akan dikumpulin saudara. Ini handout ini saudara, tapi kasih aja contrengan. Aduh saya kayaknya belum, contrengin belum. Atau saya sedang mencari, contreng bagian sedang mencari. Sudah ingin bertumbuh, contreng yang sudah ingin bertumbuh. Kalau yang sedang mencari atau yang belum, selesai ibadah ini boleh ketemu sama saya, sama tim TG yang ada. Kami akan menuntun saudara untuk bisa mengenal Tuhan, mengalami berdamai dengan Tuhan dan bertumbuh. Yang berikutnya, yang kedua, bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa bukan sekedar kita pengetahuan dan aktivitas rohaninya, tetapi bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita akan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kemudian masuk berikutnya, berdampak bagi dunia. Oke, hidup yang bermakna tidak berhenti pada diri sendiri, tapi kita akan membawa dampak bagi dunia. Jadi contoh, orang bisa lihat, wow, saya pengen lo hidup ngalami seperti kamu. Yang kedua, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Melalui kita melakukan lama-lama bercahaya, orang bisa lihat, ini kenapa ya? Saya pengen jadi dia tuh, kenapa sih selalu kayaknya ada aja orang ini ngalami keberuntungan. Ada aja kayaknya pertolongan Tuhan. Bukan berarti bebas dari masalah, bisa punya masalah. Tapi selalu kuat aja tuh dia, tenang-tenang aja, penuh sejahtera aja. Itu akan jadi contoh, orang bisa lihat. Setelah saya lahir baru, beberapa keluarga, sepupu-sepupu saya bilang gini, heran ya, sekarang beda loh hidupnya. Semangat, suaranya aja kedengeran semangat. Kalau ketemu dia bilang, ada beberapa yang nanya, saya bingung, apa sih yang membuat kamu jadi sekarang bisa happy begini? Kayaknya optimis gitu. Ya saya bilang Tuhan beri harapan yang baru, wah hebat. Karena mereka tahu sekali perbedaannya dulu. Saya jadi orang yang sangat pesimis, nggak pernah mau bicara tentang masa depan. Tapi setelah itu bicara saya selalu tentang masa depan. Kita telah menerima pelayanan pendamaian dan menjadi utusan Kristus. Bukan itu pendamaian kurang A, pendamaian. Kita ini dijadikan Tuhan sebagai ambassador of God. Jadi yang pertama berdamai dengan Tuhan, child of God. Bertumbuh kita menjadi disciples of Christ, murid Kristus. Lalu kita menjadi utusannya Tuhan, ambassador of Christ. Kita menjadi utusannya Tuhan di tengah dunia. Nah refleksi pribadinya, saya ingin mulai melayani, saya ingin menjadi berkat di tempat kerja atau sekolah. Saya sedang bergumul untuk menemukan panggilan hidup saya, boleh contreng. Pokoknya bagi Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, saudara boleh nanti setelah selesai ini datang untuk didoakan, untuk minta dibimbing, boleh. Nah sebelum saya akan mengakhiri renungan saya, kita akan putarkan video yang ini menjadi dasar untuk kita seterusnya. Kita akan membangun dalam visi yang satu itu, yaitu meaningful life. Silakan diputar videonya. Ini 36 tahun yang lalu, Pak Tony Suwardi, WL kita yang pertama. Pentabisan jemaat pertama. Ini peralihan.
dapat habisan penatua baru dari generasi yang berikutnya. Selama lebih dari 3,5 dekade, gereja ini telah menjangkau, memuridkan, dan mengutus anggota jemaat untuk menjadi terang di tengah dunia. Kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan membentuk, memimpin, dan memelihara setiap langkah kita dari generasi ke generasi. Dan Tuhan yang sama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang terus menyertai kita sejak awal sampai hari ini, bahkan di tengah perubahan zaman yang cepat dan menantang. Kini kita memasuki era baru, bersama generasi yang baru, dengan tantangan yang baru, namun juga dengan peluang yang baru. Untuk itu, kita membutuhkan arah yang jelas untuk dapat melangkah bersama. Musa dalam kitab Ulangan mengulang kembali visi dan nilai umat Tuhan dengan bahasa dan pemahaman yang dapat dimengerti oleh generasi selanjutnya. Inilah yang kita sebut re-envision. Jemaat yang terkasih, setelah melewati doa, perenungan, dan pembahasan rohani yang mendalam, kami percaya bahwa ini saatnya untuk membahasakan kembali visi MDC Jakarta dengan lebih segar dan relevan. Visi MDC Jakarta adalah menjadi komunitas orang percaya yang memiliki kehidupan yang bermakna. Hidup yang bukan sekedar berjalan, tapi tahu kemana arah tujuan hidupnya. Untuk itu, misi MDC Jakarta adalah membawa setiap pribadi untuk berdamai dengan Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, berdampak bagi dunia sesuai dengan rancangan Tuhan. Semua ini dibangun di atas nilai-nilai atau core values yang menjadi filosofi dan budaya kita bersama, yaitu Christ-centered, berpusat pada Kristus, humility, kerendahan hati, integrity, integritas atau kejujuran, excellence, melakukan yang terbaik, family, kekeluargaan. Kelima nilai ini akan mudah diingat dengan singkatan CHIEF. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan jiwa dari setiap kita sebagai keluarga MDC Jakarta. Kita tidak sedang mengubah arah karena tersesat, bukan. Kita sedang melangkah lebih jelas, bergerak bersama dalam satu visi dan semangat yang baru. Saya percaya, dengan menghidupi visi ini, hidup kita akan menjadi berhasil, beruntung, dan hidup bermakna dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan masa depan kita. Berdamai, bertumbuh, berdampak. Kita adalah MDC Jakarta, dan inilah hidup kita, hidup yang bermakna. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Saya berharap setiap kita betul-betul mulai melakukan re-envision, merenungkan kembali sebenarnya apa tujuan hidup saya. Dan biarlah kita berjalan dan mengisi kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, nanti akan secara bertahap akan terus kita belajar untuk terus semakin bertumbuh, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita dan melihat karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan
Kita sudah tahu bahwa kehidupan ini kalau tidak disikapi dengan benar, maka kita bisa berakhir dengan kehidupan yang sia-sia, meaningless. Tapi Tuhan membawa kita, mengarahkan kita untuk mengalami kehidupan yang meaningful, kehidupan yang bermakna sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan langkah yang pertama adalah berdamai dengan Tuhan. Percaya bahwa Yesus menebus hidup kita melalui korban darahnya, sehingga kita boleh diselamatkan dan dipulihkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini engkau belum pernah membuka hatimu dan mengizinkan Yesus masuk di dalam hatimu, boleh angkat tangan sebentar saja, kita akan berdoa bersama-sama dalam suasana doa. Haleluya, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini engkau belum mengalami pertumbuhan, mungkin engkau selama ini merasa saya gini-gini aja, cuma jadi orang Kristen. Tuhan ingatkan, Tuhan mau membawa kita mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan, sehingga kita boleh semakin melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau supaya hidup kita berdampak buat banyak orang, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada satu kebahagiaan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan ilahi dari Tuhan semakin Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, setiap kami. Biarlah kami boleh menangkap visi hidup kami. Bukan hanya sekedar hidup, menjalani kehidupan tanpa visi yang jelas. Tapi Tuhan mengingatkan kami pada hari ini untuk memiliki visi hidup yang jelas. Supaya hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Karena ketika kami mengikuti kebenaran-Mu, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Yang semuanya kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau terus menjadi orang yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan Bapak Ibu silakan duduk. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Darah Yesus dan tubuh Yesus yang kita peringati melalui perjamuan kudus pada siang hari ini mengingatkan bahwa keselamatan, pemulihan hanya bisa dikerjakan melalui percaya kepada Yesus. Mari kita satukan hati dalam doa, menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur ini agar menjadi perjamuan yang kudus di hadapan-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena kami percaya bahwa tubuh-Mu dan darah-Mu lah yang menyelamatkan hidup kami dan yang menuntun hidup kami sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang bermakna. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan, dan Bapak Ibu Saudara yang menerima tubuh dan darah Tuhan adalah mereka yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptis. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin belum percaya Yesus atau belum dibaptis, mungkin tidak perlu menerima dulu, tapi nanti setelah selesai kebaktian boleh ketemu dengan saya dan para tim gembala yang ada, kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
diri. Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Kita pegang tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga Kau rela menderita bagi kami. Tubuh-Mu terpecah-pecah, dihancurkan untuk memberikan keselamatan bagi kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh ajaib. Kami mau makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat darah Yesus lebih tinggi daripada kepala kita untuk menghormati karya Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Darah yang telah membeli kami menjadi milik-Mu. Darah yang memulihkan kami. Roh kami dihidupkan kembali. Darah yang menyertai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk darah. Kami percaya di dalam darah-Mu ada kehidupan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa yang ajaib. Kami mau minum darah-Mu Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan persekutuan di dalam tubuh dan darahnya, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Yang diberikan kehidupan yang bermakna oleh Tuhan melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami, supaya kami menghidupi kehidupan yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Penatua Lukito Budiarjo untuk sharing firman-Nya pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Lukito ke depannya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, persembahan bisa diberikan secara cashless, baik melalui transfer ataupun QRIS yang ada di depan kursi ataupun di layar Bapak Ibu masing-masing. Ya, sambil menyiapkan persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan misi maupun pembangunan. Saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Ya, minggu depan ini ada konferensi intergenerasi di tempat ini dan saya lihat ada beberapa utusan dari daerah yang sudah datang di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga yang menyambut Pak Hendrik dari pengurus dari MDC Banjarmasin ya Pak. Selamat datang Pak Hendrik dan keluarga yang telah hadir di tempat ini juga. Juga beberapa kawan dari MDC dari daerah-daerah lain. Selamat datang. Baik Bapak Ibu, ada pesan sponsor sedikit dari pengurus di belakang untuk bagi Bapak Ibu yang tadi menggunakan bolpen. Mohon bolpennya bisa dikembalikan di sekretariat di belakang. Ya. Baik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan memiliki kerinduan untuk kami bertumbuh dan berdampak bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan diingatkan kembali tentang meaningful life di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa biar semangat meaningful life
terus ada di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan berdampak bagi kerajaan surga. Saat ini Tuhan ada kesempatan baik untuk kami juga memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, pembangunan maupun persembahan lainnya. Berkati semua ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta, baik yang beribadah secara onsite maupun secara online. Selamat datang dalam ibadah Minggu MDC Jakarta. Puji Tuhan kita telah memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah, saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita di waktu mendatang. Baptisan air bulan Juli, Satelit Serpong Sabtu 5 Juli, Satelit Wisma 76 Sabtu 12 Juli, dan Satelit Bekasi Minggu 13 Juli. Hubungi konter sekretariat untuk informasi dan pendaftaran. Dibuka pendaftaran kelas pemuritan DK Dasar Kekristenan dan kelas HB Hidup Berjemaat. Kelas diadakan di masing-masing satelit mulai 27 Juli 2025. Biaya pendaftaran Rp50.000 per orang. Scan QR Code yang tertera di layar untuk pendaftaran. Bagi jemaat yang akan menikah periode Januari sampai dengan Juni 2026, kelas pranikah akan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2025. Hubungi Departemen Keluarga Satelit masing-masing untuk informasi dan pendaftaran. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam acara Revival Night 8 dan 9 Juli 2025 jam 7 malam di MDC Hall. Tanggal 8 Juli, pujian penyembahan dipimpin oleh Frankie Kuncoro dan firman Tuhan disampaikan oleh Michael Wijaya. Sedang tanggal 9 Juli, pujian penyembahan dipimpin oleh Yesua Abraham dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Tommy Simbanjuntak. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Mengundang Gembala Satelit, Kepala Direktorat, Ketua Komisi, Tim Gembala, Kepala Kategorial, Penilik Wilayah, Pemimpin Kesan dan Ringwan Kesan untuk hadir dalam acara PG 201. PG 201 diadakan Sabtu 19 Juli 2025 jam 9 pagi sampai selesai di ruang Starship. Peserta PG 201 akan diperlengkapi dengan training bagaimana menjangkau jiwa-jiwa secara personal dan komunal. Scan QR Code yang tertera di layar untuk pendaftaran. Pendaftaran ditutup 17 Juli 2025. Demikian informasi kegiatan gereja kita, dan jangan lupa minggu depan hadir 10 menit sebelum ibadah untuk mengikuti praibadah sebagai bagian dari ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Katakan amin pada setiap berkat yang saya ucapkan. Diberkatilah engkau dalam hidup pribadimu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkahmu dan keluargamu.
Tuhan akan membawa hidupmu level up, naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat MDC Jakarta yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.